Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rino Wulandari, TKP Angkatan 9 Kota Kediri dari SDN 84. Saat ini saya bersama Ibu Sri Huntari, guru kelas 6 SD Negeri 84 Kota Kediri. Ya, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya Bu. Iya. Sebelum saya melaksanakan proses supervisi kelas, adapun tujuan supervisi kelas sendiri ya ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Sedangkan pra-observasi sendiri sebagai persiapan awal sebelum Bu Tari melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Baik Bu Tari, bisa kita mulai pra-observasi ini? Ya, bisa. Baik Bu Tari, nanti saya akan memberikan sedikit pertanyaan ya Bu. Iya. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat pembelajaran nanti adalah materinya tentang adaptasi, khususnya adalah adaptasi tumbuhan. Jadi diharapkan siswa setelah mengikuti pembelajaran adalah siswa dapat menyebutkan bentuk adaptasi tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi tujuan pembelajaran nanti yaitu peserta didik dapat menyebutkan adaptasi tumbuhan yang ada di sekitar Ibu. Oke. Terus bagaimana Bu dengan area yang ingin Bu Tari capai dalam pembelajaran nanti? Ya. Area yang ingin dicapai yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan. Secara pengetahuan, siswa harus tahu bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan dan mempraktikkan atau menunjukkan ini secara keterampilan, menunjukkan ini tumbuhan ini itu beradaptasi dengan apa. Contohnya, saya siapkan gambar anak-anak, gambar tumbuhan pohon jati, anak-anak bisa menyebutkan pohon jati itu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan cara apa saat musim kemarau. Begitu Bu Ulan. Jadi ada dua Ibu, nanti pengetahuan dan keterampilan yang anak-anak nanti disajikan gambar-gambar seperti itu ya. Iya, betul. Dan Bu Tari, saya juga ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan, baik itu strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun media pembelajaran serta model pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah berdiferensiasi, yaitu berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Okay. Kemudian nanti kita menggunakan metode tanya jawab, kemudian diskusi untuk melatih anak-anak berinteraksi atau bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian untuk media yang kita gunakan adalah media gambar, bulan, juga benda-benda yang ada di sekitar kita nanti kita tunjukkan. Gitu. Jadi strategi pembelajarannya adalah berdiferensiasi yang terintegrasi dengan peserta didik ya Bu. Iya, dengan media gambar dan benda-benda di sekitar kita. Baik Bu, luar biasa sekali. Kemudian Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan saat ada di kelas nanti? Medianya kita sudah siapkan sebelum pembelajaran dimulai, ya. Kita siapkan benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya ada lidah buaya, kemudian ada pohon mawar, bunga mawar, dan sebagainya. Kita tunjukkan ke anak-anak, sudah kita tanyakan, ini kamu lihat dari bentuk tumbuhan ini, ia beradaptasi dengan apa. Itu yang bukti tanaman yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti ada media gambar, itu nanti anak-anak dibuat diskusi juga, dibuat tanya jawab juga, nanti disebutkan benda ini apa, nanti anak-anak maju ke depan yang bisa untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Itu bulan. Kira-kira kapan pembelajaran ini akan dilaksanakan? Pembelajaran akan dilaksanakan hari Rabu, insya Allah bulan. Baik Bu, tadi untuk hari Rabu nanti saya mohon izin ya Bu. Ya.
Itu nggih Bu tadi. bulan. Terus yang terakhir Bu, Ya. setelah kita melaksanakan pra-observasi ini, apakah ada gambaran dari Bu Tari selama pra-observasi ini? Soal pembelajaran. Dari pra-observasi yang Bu Wulan lakukan kepada kami, mungkin ada masukan-masukan dari Bu Wulan agar nanti pembelajaran kami yang kami rancang sebelumnya itu mungkin kurang pas. Bu Wulan bisa memberikan masukan kepada saya sehingga nanti saat pembelajaran dilakukan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan menghasilkan suatu hal yang anak-anak butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Tari, demikian tadi pra-observasi yang telah kita laksanakan. Sampai jumpa di hari Rabu Ibu. Mohon izin nanti saya masuk ke dalam kelas untuk mencatat dan mengevaluasi bersama pengajar praktik saya. Siap Bu Wulan. Terima kasih Bu Tari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Siap mengikuti pembelajaran? Ya. Kita nyanyi dulu. Kamu ya sedang nunggu apa-apa. Yuk, 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Yang ini siapa namanya? Bu Tari, Yang ini siapa namanya? Bu Tari. Bu Tari mau mengajar, kalian harus belajar. Apakah kalian sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Siap ya anak-anak ya? Tetap semangat. Oke. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari mengenai adaptasi. Sekarang musimnya kalau malam apa anak-anak? Sampean kalau tidur gimana? Bajunya kamu lepas? Betul. Pakai apa? Selimut. Ada yang pakai selimut, ada yang pakai jaket, ada yang pakai kaos kaki. Untuk apa? Biar hangat Bu, biar tidak dingin lagi. Betul? Oke. Nah, biar hangat, biar tidak dingin lagi itu salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan oleh manusia. Oke. Sama anak-anak tumbuhan juga melakukan adaptasi. Ya, sampai lihat tanaman ini. Ini tanaman apa ini? Bunga mawar ya, tanaman mawar. Ini tanaman apa anak-anak? Kaktus. Punya di rumah? Punya. Ini di sekolah ada nih. Ini tanaman apa anak-anak? Oke. Tanaman-tanaman ini juga melakukan apa itu adaptasi? Ya, tunjuk jari. Silakan. Adaptasi adalah, ayo silakan, tidak usah malu, boleh. Salah juga tidak masalah. Ayo, tunjuk jari dulu, baru menjawab. Ayo jangan malu anak-anak. Saya diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri dengan lingkungan. Mungkin ada yang lain. Ayo. Kemampuan makhluk hidup. Untuk apa anak? Untuk menyesuaikan diri. iya, untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. terhadap apa Nana? Lingkungan. Ya, terhadap lingkungan. Oke. Selanjutnya Nana,
tumbuhan itu beradaptasi, tumbuhan beradaptasi dibedakan menjadi 3. Adaptasi tumbuhan dibedakan menjadi 3. Anak-anakku cari buat skema biar kalian mudah untuk mempelajarinya. Yaitu yang pertama secara morfologi, yang kedua secara fisiologi. Apa tuh itu morfologi? Nanti tunggu sebentar ya. Dengan tingkah laku atau akibat perilaku. Anak-anak tahu tanaman yang tumbuh di air. Apa saja itu? Apa menecat? Ecek gondok. Ada yang lain mungkin yang sering apa? Bakau. Oke. Ya. Adaptasi morfologi itu pengaruhnya pada bentuk batang, kemudian akar dan daun. Ya. Nah, tadi contohnya apa, Nana? Iya. Coba salah satu ke depan untuk mengambil gambar berikut. Ya. Beri tepuk tangan Nana untuk ya. Contohnya adalah lumut. Lumut ini memiliki daun yang kecil-kecil, kemudian batangnya itu kalau kamu pegang nanti kalau musim hujan bisa dicoba, itu batangnya basah ya. Daun yang kecil-kecil dan banyak itu membantu untuk proses penguapan biar cepat, airnya biar cepat habis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah xerofit, adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah kering, bertahan kering. Contohnya apa? Kaktus. Apa lagi? Ayo, daerah kering apa? Lidah buaya. Kaktus ini loh tadi tidak disiram berapa puluh hari, tetap hidup. Oke, silakan. Yang lain bisa ambil contoh kemudian ditempel di papan tulis. Anu rajin saja, Radit. Oke, nanti gantian ya. Ada. Oke. Tempel di sini ya. Nah, ini adalah tumbuhan yang lain untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Coba yang dari kelompok lain. Oke, silakan. Pilih yang mana itu apa? Dua. Terima kasih. Ini adalah bunga bangkai atau rafflesia, orang menyebut seperti itu. Bunga ini berbau anak-anak. Mengapa berbau? Ayo. Yang kok mambu kembang? Harusnya kembang wangi, tapi kok mambu? Menari lalat. Membantu perkembangbiakan penyerbukan. Betul, itu betul. Betul semua sepertinya ya. Yaitu bau seperti itu kan biasanya sering didatangi oleh lalat, serangga, sejenis serangga. Datang ke sini anak-anak, hinggap di sini. Nah, di sini dia membantu. Dia kan gerak-gerak ya, mengambil nektar di dalam sini. Dari gerakan serangga itu membantu proses penyerbukan, sehingga tanaman ini kalau terjadi penyerbukan berarti nanti kan ada buah gitu. Kemarin yang materi penyerbukan, gitu, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu, terus tumbuh buah baru. Buah baru nanti bakal menjadi bakal biji akhirnya menjadi tanaman baru, sehingga tanaman ini tidak akan punah atau mati. Saatnya ya, saya
saya minta tolong Rizky aja, tolong ditempel. Oke, ini bunga apa anak-anak? Bunga matahari. Ada di dekat rumahmu? Oke, bunga matahari itu kok kadang hadapnya ke timur kalau pagi, kalau sore menghadap ke barat. Mengapa anak-anak? Ada yang tahu? Mengikuti arah matahari. Kalau pagi dia hadapnya ke timur semua. Kalau nanti sore dia menghadap ke barat. Itu adalah melalui tingkah laku atau perilaku. Perilaku kalau dia mengarah ke matahari. Anak seperti itu materi terkait adaptasi tumbuhan. Nanti untuk contoh-contoh berikutnya kita diskusikan. Tidak usah khawatir. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan juga anak-anak perwakilan dari kelompok untuk ke depan mengambil slot. Kalau sudah ada ke sana, ada ke barat. Jadi di sini ada ke barat, kita buka bersama-sama. Ini silakan dibuka masing-masing. Akan kita bagikan jatahnya masing-masing. Sampai apa? Teratai. Masukkan sini, Sela. Ini ya Sela. Sambil mengambil kelompok apa Sela? Silakan. Sampai kelompok apa? Apa kelompoknya? Apa? Bakau. Silakan diletakkan di sana apa? Kaktus. Sari. Semarang. Kelompoknya diambil. Sampai dimasukkan silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ini nama kelompoknya belum diambil. Nama kelompok silakan diletakkan di meja masing-masing. Setiap anak punya tugas masing-masing. Tidak ada yang hanya bermain saja, harus namanya kerjasama, semuanya harus bekerja. Tidak ada yang nebeng nama. Entah apapun tugasnya harus dibagi. Silakan ketua kelompok untuk membagi tugas masing-masing. Anak-anak, di situ ada nama kelompok. Kalian tulis nama kelompoknya, di bawahnya anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian kalian dari tanaman itu ada yang harus diselesaikan. Bagian tubuh yang melakukan adaptasi. Kemudian bentuk adaptasi dan tujuan adaptasi. Paham anak-anak dengan instruksi yang diberikan? Oke, siap. Ini untuk alat tulisnya, pengerjaannya. Silakan mulai bekerja, semuanya membantu. Saya beri waktu 15 menit anak-anak untuk menyelesaikan tugas kalian.
semua anggotanya, sebelum membacakan hasil presentasi, tunjukkan yel-yel kalian. Oke, siap? Ya. Siap. Ya. Dimulai dari kelompok religius, silakan. Untuk kami 4 orang, macam-macam namanya. Yang satu namanya Dira, yang kedua namanya Aura, yang ketiga namanya Bayu, yang keempat namanya Fikri. Itulah kelompok kami, kelompok religius. Kelompok religius bisa. Oke, beri tepuk tangan. Silakan dibacakan, yang lain tolong memperhatikan. Nanti ada tindak lanjutnya. Oke. Siapa yang membacakan? Silakan. Yang keras ya, biar didengarkan oleh temannya. Kita dari kelompok religius akan membacakan hasil kerja kita. Ini adalah pohon bakau. Bagian tubuh pohon bakau yang digunakan untuk adaptasi adalah akar hujan dan akar napas. Bentuk adaptasi pohon bakau terhadap air payau adalah pohon bakau mempunyai akar napas. Akar tersebut menonjol ke atas permukaan tanah. Tujuan adaptasi pohon bakau adalah untuk mengambil oksigen dari udara. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang menambahkan anak-anak dari kelompok religius tentang pohon bakau, bahwa tubuh pohon bakau digunakan adaptasi adalah akar tunjang dan akar napas. Digunakan hidup di mana kan anak ini? Di air, digunakan untuk mengambil oksigen, yaitu untuk oksigen itu untuk apa? Bernafas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Ada yang mau menambahkan mungkin? Silakan. Tidak. Atau Bu, saya tidak setuju dengan kelompok religius mungkin. Tidak, Nana? Nah, ini salah satu bentuk adaptasinya agar bisa bertahan hidup di dalam air. Silakan kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok religius. Selamat kembali. Terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah kelompok jujur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman disapa, hai, disapa, hai, ditembak, dah, ditembak, dah. Siapa kita? Kamu nanya. Siapa kita? Kamu tanya-tanya. Siapa kita? Nih, aku kasih tahu ya. Very good, very well. Kita dari kelompok jujur well. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat, semangat. Nah, beri tepuk tangan. Kelompok jujur Jaya. jaya. Ada Dimas, belum presentasi. Belum presentasi Dimas, nanti ya gurunya. Silakan yang mau membaca siapa? Apa? Agak ke atas nanti biar jelas namanya. Anak-anak tolong diperhatikan, nanti bisa menambahkan apa yang kurang dari teman kalian. Ini adalah pohon jati. Bagian tubuh yang melakukan adaptasi adalah daunnya. Bentuk adaptasi pohon jati yaitu dengan cara menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Tujuan adaptasi pohon jati yaitu agar tidak terjadi penguapan berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Beri tepuk tangan anak-anak. Ya, ini pohon jati melakukan adaptasi. Ada yang mungkin menambahkan? Ayo silakan. Tidak, boleh kok nambah. Bu, saya mau menambahkan, kurang setuju dengan kelompoknya jujur, boleh. Oke. Jadi pohon jati ini kalau musim kemarau, pohon jati, pohon kedondong, dia menggugurkan daunnya, anak-anak. Rontok daunnya. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Karena air di dalam tanah jumlahnya berkurang. Bagaimana dengan musim penghujan nanti? Tanaman itu bagaimana? Apakah nanti sampai mati kira-kira pohon jatinya? Tidak, tetap hidup. Ya.
Nanti saat musim penghujan tiba, tanaman itu akan tumbuh subur lagi, daun-daun baru akan tumbuh lagi karena sudah mendapat air berlebih. Oke. Silakan kembali memberi salam dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok kreatif. Siapa kita? Kelompok kreatif. Kelompok kreatif menyenangkan dan semangat kelompok. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami kelompok kreatif. Jika kau suka kami tepuk tangan. Kelompok kreatif, tepuk tangan. Kelompok kreatif sudah siap ya membacakan hasil kerjanya. Silakan. Nggak keras ya. Dengan rata bagian tubuh dengan rata yang melakukan adaptasi adalah daun tipis yang lebar. Bentuk adaptasi bagian bentuk adaptasi adalah daun tipis yang lebar. Tujuan adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan atau habitatnya. Namun, Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar anak-anak, ini adalah selain eceng gondok tadi adalah pohon Pohon teratai ini tumbuh di air. Biasanya daunnya bagaimana anak-anak? Kalau sampean tahu di air itu di rawa-rawa, di sumber ya, pernah main ke sumber? Ketemu ini teratai, ya. Daunnya apa? Lebar, ya. Nah ini bentuk adaptasinya adalah daun tipis dan lebar untuk bertahan hidup di lingkungannya. Lingkungan apa tempat hidupnya? Air, di lingkungan air. Ya. Terima kasih dari kelompok kreatif. Silakan kembali bertepuk tangan anak-anak untuk peserta dari kelompok kreatif. Selanjutnya kelompok toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok toleransi. Dua kelompok toleransi. Toleransi selalu di hati. Toleransi oke. Ya, oke untuk kelompok toleransi. Ya, silakan. Mila, silakan bersama kelompoknya untuk membacakan hasilnya. Mengikuti bagian tubuh yang melakukan adaptasi adalah daunnya. Untuk adaptasi kucing adalah daun akan mengatur apabila terkena suatu rangsangan lingkungan. Tujuan adaptasi adalah untuk melindungi diri dari lingkungan atau ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering menemui ini anak? Sering memegang? Di mana ini tempatnya biasanya? Di ya tempat-tempat yang berumput gitu ya, tempat-tempat agak liar itu. Pernah megang? Ya, kalau dipegang gimana? Ya, daunnya langsung mengatuk, gitu. Setelah mengatuk, apakah mengatuk terus kira-kira? Tidak, untuk beberapa saat dia akan mekar kembali. Tujuannya anak-anak ini adalah kumis kucing. Bentuk adaptasinya adalah dengan mengatupkan daunnya bila mendapat rangsangan sentuhan. Tidak hanya sentuhan manusia, mungkin ada ayam berkeliaran di situ, kucing lewat, kemudian mengenai kumis kucing, dia akan mengatupkan daun. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi diri dari makhluk hidup yang hendak mengganggunya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok toleransi. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bernyanyi teman-teman. Mana di mana kelompok paling kece? Kelompok paling kece ada di kelompok kami. Mana di mana kelompok paling kece?
kelompok kami. Kelompok kerja keras. Yes, yes, yes. Iya, paling kece, paling hebat, tepuk tangan. Paling kece, paling hebat adalah kerja keras. Silakan. Kaktus, bagian tubuh yang melakukan adaptasi. Kaktus adalah bagian tubuh kaktus yang melakukan adaptasi, yaitu daun kecil-kecil seperti ini. Itu adaptasi, yaitu kaktus dapat hidup di tempat kering tanpa air karena batangnya tebal, berair dan berlapis ini yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Tujuan adaptasi yaitu untuk bertahan hidup dan memberikan kelangsungan hidup. Ya, oke, tulisan temannya sehingga silakan untuk membaca. Nah, ya macam-macam ya. Kaktus itu jenisnya macam-macam. Ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang kayak entong-entongan ke anak-anak ya. Pernah lihat? Ini yang bentuknya seperti entong. Itu adalah macam-macam kaktus, yaitu dengan memiliki duri-duri kecil. Tadi katakan tadi bahwa kaktus itu walaupun tidak disiram, dia tetap bertahan hidup ya di daerah kering. Ya, terima kasih ya untuk Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta. Kelompok disiplin. Disiplin. Yes. Kelompok disiplin. Bisa. Pasti bisa. Kelompok disiplin akan mempresentasikan pohon cemara. Bagian tubuh pohon cemara yang melakukan adaptasi adalah pohon cemara beradaptasi pada lingkungan yang beriklim tropis. Bentuk adaptasi pohon cemara yaitu dengan menggunakan daun yang berbentuk runcing. Tujuan adaptasi pohon cemara adalah untuk bertahan hidup pada iklim tropis. Ye. Ada yang menambahkan anak-anak untuk pohon cemara? Pernah lihat pohon cemara? Ye. Pohon cemara, bagian tubuh pohon cemara yang melakukan adaptasi adalah apanya? Daun yang berbentuk runcing. Kemudian bentuk adaptasinya adalah tadi yang daunnya runcing itu, ye. Tujuannya untuk bertahan hidup di daerah tropis, daerah yang panas. Ya, bertahan hidup untuk di daerah yang panas. Silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran kali ini dengan materi adaptasi tumbuhan. Ya, dari ambil kesimpulannya bahwa adaptasi tumbuhan dilakukan untuk apa? Kelangsungan hidup makhluk hidup atau tumbuhan itu sendiri. Tiap tumbuhan, tiap makhluk hidup kalau kalian dengarkan tadi melakukan adaptasi dengan berbagai cara. Okay? Ada yang dengan menguburkan daunnya, dari bentuk daunnya, dari bentuk apa tadi? Akarnya, okay? Dari baunya. Nah, anak-anak sudah paham untuk materi hari ini? Oke. Dari pembelajaran hari ini, anak-anak yang kurang bersemangat, yang masih males-malesan, kurang maksimal dalam bekerja sama, ke depan harus lebih aktif lagi ya? Siap? Siap lebih aktif lagi, sehingga pembelajaran ke depan menjadi lebih baik. Untuk pembelajaran berikutnya tetap adaptasi materinya, namun materinya adalah adaptasi hewan. Tolong dipelajari di rumah sehingga saat pembelajaran pada hari itu anak-anak sudah bisa lancar ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan anak-anak. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama, bagaimana Bu perasaan Bu Tari selama observasi tadi? Ya, perasaannya ya senang, bangga Bu Wulan ya bisa menyampaikan materi ke anak-anak, materinya tentang adaptasi sehingga anak-anak bisa memahami, mengerti tentang adaptasi tumbuhan. Gitu, Bu. Baik, yang kedua Bu, apa area yang ingin Bu Tari capai? Areanya kemarin adalah tentang pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan, siswa sudah memahami dari pengertian adaptasi, kemudian beberapa contoh adaptasi yang dialami oleh tumbuhan. Kemudian siswa dari segi keterampilan, siswa juga bisa mempraktikkan ini tanaman ini, kemudian adaptasinya dengan apa, ada beberapa contoh tanaman kemarin kita sampaikan, kemudian ada beberapa contoh gambar dari tanaman yang tidak kita temui di sekitar kita, anak-anak bisa menjelaskan tentang jenis adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut. Terkait hal tersebut, menurut Bu Tari sendiri, apakah pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Tari dicapai telah berhasil? Mengenai keberhasilan ya bisa dibilang 95% berhasil. Ada beberapa siswa mungkin dari tingkat kemampuan memang kurang bulan, kemudian tingkat keberanian dalam menyampaikan pendapat itu kurang. Insya Allah nanti ke depan akan lebih kita upayakan untuk anak-anak berani tampil di depan seperti teman-teman yang lain. Baik, untuk itu pasti ada kendala gitu, ada kendala dan tantangan dalam pembelajaran yang kita laksanakan tadi. Kira-kira apa yang kendala utama dalam pembelajaran tadi? Ya, yang saya sampaikan tadi, yang 5% kurang lebih tadi kendalanya itu anak-anak dari tingkat kemampuan dan keberanian untuk tampil atau untuk menyampaikan pendapatnya itu ada yang kurang berani, itu yang menjadi hambatan. Baik Bu Tari, terkait tentang kendala dan tantangan yang Bu Tari sampaikan tadi soal keaktifan siswa, apa Bu strategi yang Bu Tari lakukan untuk kedepannya agar siswa-siswa dalam pembelajaran nanti aktif kembali? Ya, Bu Wulan, untuk keaktifan siswa itu yang mungkin dari tingkat kemampuan kurang itu bisa saya lakukan dengan tutor sebaya, yaitu dibantu oleh teman-temannya yang mampu. Kemudian untuk yang tingkat keberanian untuk tampil di depan atau menjawab pertanyaan atau menyampaikan pendapat kurang, itu bisa dilakukan dengan cara ya setiap pertemuan kita coba untuk dia berani menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, sedikit demi sedikit lah bulan, tidak bisa langsung menjadi lebih baik, butuh proses. Begitu bulan menurut kami, saya. Baik, baik Bu Tari, selama observasi kelas ini dan selama pasca observasi ini, apa harapan dari Bu Tari untuk kedepannya pembelajaran di kelas? Harapan saya selaku guru kelas 6 bulan, ke depan anak-anak menjadi lebih baik dalam mengikuti pembelajaran, lebih bisa memahami, kemudian mengerti serta mempraktikkan apa yang menjadi pokok bahasan yang diajarkan pada saat itu, sehingga tujuan pembelajaran di akhir dapat tercapai dengan maksimal. Itu bulan. Terima kasih Bu Tari. Baiklah.